Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Arif Kusuma Suwarsono, NIM 22 11 19 10 35. Saya adalah mahasiswa Teknik Elektro Angkatan 2019 Universitas Jenderal Ahmad Yani, Teknik Elektro kelas B. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau mereview kembali materi yang telah dosen sampaikan, yaitu tentang, kita lihat di layar, yaitu tentang OP/AMP. Nah, oke. Jadi kita masuk ke materi, yaitu yang dinamakannya pengenalan OP/AMP. OP/AMP atau bahasa Inggrisnya itu Operational Amplifier, yang artinya itu penguatan operasional. Nah, maksudnya apa? Penguat operasional adalah suatu rangkaian penguatan yang lengkap dalam bentuk sebuah IC. Jadi bentuk IC itu kakinya ada 4, umumnya itu 8. Nah, penguat OP/AMP juga memiliki sifat-sifat, yaitu penguatan tegangannya sangat besar, yang dimana misalkan masukannya 5 volt, nah nanti keluarannya menjadi 10 volt. Nah, namanya juga kan penguatan tegangan, pasti bakal tinggi, bakal besar, kan? Nah, yang kedua ada impedansi, masuknya sangat tinggi. Yang artinya di mana maksudnya? Mungkin beberapa teman-teman ada yang tahu itu kan, impedansi itu apa? Impedansi itu yang terdiri dari nilai-nilai resistansi ditambah reaktansi berupa induksi dan kapasitansi. Nah, yang ketiga ada impedansi keluarnya rendah. Dan yang terakhir ada karakteristik frekuensinya lebar. Nah, lanjut, yaitu terminal kaki OP/AMP. Nah, oke, lanjut. Jadi yang ke slide selanjutnya adalah terminal atau kaki OP/AMP. Nah, di sini ada 2 gambar, kawan-kawan. Yang pertama itu dengan cara memberi daya 2 supply. Dan gambar kedua dengan memberi daya 1 supply. Nah, kawan-kawan, nih di sini ada plus minus dengan 2 kaki ya OP/AMP-nya. Dengan daya plus minus dihubungkan lagi dan hambatannya itu RL. Nah, keluarannya juga diberi 2 supply. Nah, seperti ini kan. Dan cara yang keduanya juga sama. Keluarannya juga 1 supply dengan diberi positif negatif pada OP/AMP. Nah, jadi kaki OP/AMP itu kaki yang pertama adalah offset 0 dan kaki yang kelima juga. Dan kaki kedua dinamakan masukan membalik atau inverting input. Yang ketiga masukan tak membalik atau non-inverting input. Yang kaki 4 tanah atau ground, itu negatif. Kaki ke-6 keluaran output. Dan kaki ke-7 catu daya dengan positif. Kaki 8 tidak digunakan. Nah, itu. Kita lanjut ke slide berikutnya. OP/AMP 741. Nah, mempunyai beberapa versi yang berbeda di belakang angka 741. Seperti 741A, 741C, 741E, 741N. Nah, di situ kan. Huruf-huruf berbeda di belakang angka 741 tersebut membedakan pada penguatan tegangannya, temperature range, noise level, dan karakteristik yang lainnya. IC OP/AMP 741C, yang dimana huruf C di belakang angka 741 adalah singkatan dari commercial grade, yaitu tipe 741 yang paling murah, yang paling banyak atau umumnya digunakan oleh kita gitu kan. Nah, yang kedua ada IC OP/AMP 741C. Dia juga mempunyai penguatan tegangan loop terbuka sebesar 1 juta dan impedansi input 2 mega ohm. Dan impedansi outputnya 75 ohm dan mempunyai unity gain frequency yaitu sebesar 1 mega ohm. Oke.
Oke, selanjutnya ada terminal output dan input. Sini ada ED sebagai ini menggunakan satu daya yang memberi satu supply ya. Nah, ED-nya kan diberi tegangan plus minus. Jadi max PO-nya sama dengan positif P-SAT. Minimal VO-nya sama dengan P-SAT. P-SAT sama dengan di bawah tegangan supply antara 1 sampai 2 volt. Nah, AOL disebut penguatan atau gain terbuka karena tidak ada umpan balik antara terminal input dan terminal output yang dibiarkan terbuka. Misalkan volt supply plus minus 15 volt, maka P-SAT sama dengan plus minus 13 volt. Nah, kan seperti yang kayak gini. Oke. Kita lanjut. Perbedaan tegangan masukan ED atau AED. Nilai AOL sebesar 200.000. Penguatan ED dibatasi maksimum plus minus 65 mikrovolt. Misalkan AOL sama dengan 200.000 dan voltnya plus minus 13 volt. Jadi ED plus P-SAT per AOL sama dengan plus 13 volt dibagi 200.000. Hasilnya plus 65 mikro. Nah, yang kedua ada ED negatif V-SAT dibagi AOL sama dengan negatif 13 volt dibagi 200.000 sama dengan 65 volt. Apabila tegangan masukan berbeda antara negatif 65 mikrovolt lebih kecil dari ED 65 mikrovolt, maka OP-AMP berlaku sebagai penguat secara linier dan berlaku VO sama dengan ED kali AOL. Oke. Selanjutnya simpulannya, tegangan output berada pada salah satu batas positif P-SAT atau negatif P-SAT. Untuk mempertahankan pin 0 tetap berada pada batas-batas ini, maka perlu dipandang umpan balik atau feedback ya. Nah, karena ED nilainya sangat kecil atau tidak mudah untuk mengukurnya, maka untuk kepentingan praktis ED sama dengan 0. Nah, di sini ada tabel nih, tabel contoh soal tabel kayaknya ini. Nah, ini kan tegangan masukan atau negatif. Tegangan masukannya atau positif dan ED. Terus ada polaritas ED, ada P0 sama dengan A0L kali ED. Polaritas P0 dan P0. Nih, langsung ke nomor 3 aja ya. Jadi, tegangan masukannya adalah negatif 10 mikrovolt dan tegangan masukannya positif 5 volt. Nah, ED-nya 5 volt. Kenapa 5 volt? Karena si negatif 10 itu ke negatif 5 volt dikali 200.000 dan hasilnya 5 volt gitu kan. Nah, terus ada polaritas ED. Polaritas ED ya positif. Nah, karena P0 sama dengan A0L kali ED, maka hasilnya 1 volt. Polaritas P0-nya juga jadi positif. P0-nya pun 1 volt karena hasil dari P0 yang AOL kali ED, yaitu hasil PO-nya adalah 1 volt. Dan selanjutnya juga sama kawan-kawan, seperti itu. Oke, lanjut. Penguat operasional ideal. Penguat operasional ideal adalah penguat diferensial ideal. Sifat-sifat sebuah penguat operasional ideal yaitu 1. Penguatan tegangannya tak terhingga. G, V sama dengan tak terhingga. Nah, tegangan G. Impedansi masuknya tak terhingga. Jadi arus masuknya itu sama dengan 0. Ya, ada impedansi keluarnya sama dengan 0. Karakteristik frekuensinya rata, seimbang, rata, sejajar gitu kan. Dan membentang dari frekuensi 0 sampai tak terhingga F-nya. Nah, lanjut. Penguat operasional praktis tidak ideal.
Dalam prakteknya, tidak ada penguat operasional yang ideal. Namun, demikian sebuah penguat operasional praktis seringkali dapat dianggap seolah-olah memiliki sifat-sifat ideal. Lanjut. OVAMP. Nah, nih kawan-kawan nih, gambarnya segitiga ini nih. Ini ada non-inverting input, inverting input, ada plus 5 volt, plus minus 5 volt, dan output. Nah, ini yang nomor 2 ini adalah kaki, dan nomor 2 yang ketiga ini adalah kaki. Yang 74 ini adalah hambatan atau tegangannya. Dikasih 5 volt atau minus 5 volt. Dan hasilnya outputnya sekian. Nah, lanjut. Inverting OVAMP. Nah, seperti ini kawan-kawan kan gambarnya. Pin, masuk tegangan, masuk hambatan, R in, I in, dan masuk ke kaki negatif, positif. Yang PB, PA, 0 semua. Masuk lagi ke hambatan RF. Di bawahnya IF. Contohnya seperti ini, tetap. Nah, inverting untuk konfigurasi di mana masukan positif menghasilkan keluaran negatif atau masukan negatif menghasilkan keluaran positif. Jadi sebaliknya gitu kawan-kawan. Nah, di sini ada rumus kawan-kawan, yaitu P out sama dengan negatif V in RF per dibagi R1. Nah, jadi kayak gini kawan-kawan gambarnya. Oke, lanjut. Ada non-inverting amplifier, di mana non-inverting untuk konfigurasi masukannya positif menghasilkan keluarannya positif, atau masukannya negatif menghasilkan keluarannya juga negatif. Seperti halnya pada rangkaian yang tadi, inverting. Di sini pun saya akan tunjukkan rumus gain dari rangkaian ini ya. Nih kawan-kawan, dari rangkaiannya. Yaitu P out sama dengan V in. P keluar sama dengan P masuk, yang dimana dikali 1 tambah R1 R2. Nah, R1 R2. Oke, lanjut. Yaitu zero crossing detector. Rangkaian detektor dinamakan juga sebagai pembanding, yaitu membandingkan suatu tegangan masukan input pada salah satu kaki masukan dengan satu tegangan tertentu atau dengan 0. Hasil perbandingannya dapat menggunakan rumus ED, sehingga didapatkan tegangan keluaran output yang tergantung polaritas dari ED. Jika polaritas ED sama dengan negatif, maka P0 sama dengan positif pisat. Sebaliknya, jika polaritas ED positif, maka P0-nya itu negatif pisat. Nah, zero crossing detector ada zero crossing 0, inverting zero crossing detector, non-inverting, inverting voltage level detector, non-inverting voltage level detector. Nah, inilah zero mungkin ya, banyak macamnya. Oke. Lanjut ke duty cycle. Siklus kerja atau duty cycle. Artinya itu siklus kerja. Merupakan perbandingan waktu on dengan periode sinyal yang dikalikan dengan 100%. Nih rumusnya. T on per T on tambah T off. Nah, kayak gini kalau kawan-kawan bisa lihat. Ini seperti ini gambarnya kan. Ada P plus 0 volt, ada waktu di bawah, ada ton off total. Jadi suatu sinyal mempunyai periode 10 meter detik dan waktu on sama dengan 2 meter detik. Berapa waktu negatif atau waktu rendahnya? Nah, ini sebuah soal ya. Maka penyelesaiannya TL sama dengan T dikurangi T on. TL sama dengan 10. TL itu apanya? TL itu adalah periode. Siswa periodenya adalah 10 meter. Kan waktunya dikurangi 3 sama dengan 7 meter per detik. Mungkin ini 3 apa 2. Nah, jadi hasilnya duty cycle T on per T ber T dikali 100%. Yang hasilnya 30%. Lanjut. Detektor penyilang 0
Detektor penyilang nol pembalik. Inverting Zero Crossing Detector atau IZCD. Sinyal masukan masuk pada negatif OPAMP dan membandingkan dengan 0 positif OPAMP. Maka ED sama dengan positif input dikurangi negatif input sama dengan 0 dikurangi VI sama dengan negatif VI. VI lebih kecil daripada 0, lebih kecil dari 0, maka P0 sama dengan positif P1. Nah, PI lebih besar dari 0, maka P0 sama dengan negatif P1. Nah, contohnya kayak ginilah teman-teman. Gambar-gambarnya kan. Nah, oke, lanjut. Ada detektor mana? Detektor taraf tegangan. Detektor taraf tegangan atau detektor taraf membalik, Inverting Voltage Level Detector atau IVLD. Sinyal masukan masuk pada, mungkin sama ya ini. Hanya bedanya dari volt aja teman-teman, volt rep. Oke, lanjut. Ada taraf tegangan masih sama. Nah, ini ada rangkaian tegangan ref. Nih gambarnya kawan-kawan, boleh dilihat ya. P ref sama dengan R2 per R1 tambah R2 dikali positif P. Misalkan contohnya positif P-nya itu adalah 12 volt, R1-nya 100 ohm, R2-nya 50 ohm, maka V ref-nya adalah V ref 50 per 100 tambah 50 dikali 12. Dari mana ini? Sama dari yang rumus ini. Kan ini udah enak diketahui nih. Maka dari itu tinggal jumlahkan saja. Hasilnya adalah 4 volt. Lanjut. Oke kawan-kawan, jadi kita dapat soal yang dimana diketahui plus minus pol sama dengan 12 pol, volt set sama dengan plus minus 10 pol. Hitunglah A heat tone dan duty cycle, yang B gambarlah output tegangan P0. Jadi kita menggunakan Vref gitu kan, karena kita udah tahu bakal muncul dengan menggunakan rumus Vref. Oleh karena itu rumusnya adalah Vref sama dengan R per atau R dibagi R1 ditambah R2 dikali plus pol. Maka dari itu R-nya 50, R1 jadi 10 tambah R2 50 dikali plus V-nya adalah plus 15 sama dengan 50 per 60. 50 dibagi 60 sama dikali 15 pol. 60 sama 15 bisa dicoret, yang hasilnya adalah 12,5 pol. Terus T-ton, waktu sinyal high. Waktunya itu 80 meter per detik. Dan T-off sama dengan T-on ditambah T-off. T-on-nya itu ada 140 dan T-off-nya ada 80. Kalau dijumlahkan 140 ditambah 80 sama dengan kita dapat hasil 220 meter per detik. Nah, yang selanjutnya mencari duty cycle. Rumusnya adalah T-on dibagi T dikali 100%. T-on-nya adalah 140 dan hasil dari T itu 220. Nah, dikalikan 100%, maka kita dapat 63,6%. Nah, untuk itu saya mencoba dengan cara saya sendiri mungkin ya. Hasilnya segitu. Nah, maka dari itu untuk bagian B, gambarlah output tegangan V0. Nah, ini ya kawan-kawan hasilnya. Hasilnya itu adalah seperti gambar berikut. Saya tidak bisa menjelaskan, yang penting kawan-kawan itu bisa paham gitu kan. Nah,
Seperti itu kawan-kawan. Pada itu toh kita semua itu sama-sama belajar, dan saya akui memang kurang memahami dalam materi ini. Sekian, terima kasih. Wabillahi wa taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.